Halo teman-teman, kembali lagi di Full Journey. Di video kali ini kita bakal melakukan perjalanan menuju Ciwidey, tapi kali ini bukan lewat jalur utama. Kita akan mencoba jalan alternatif Soreang Ciwidey yang katanya punya pemandangan menarik dan tentunya bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang ingin menikmati perjalanan dengan suasana yang berbeda. Sepanjang perjalanan nanti kita bakal lihat bagaimana kondisi jalannya, suasananya, pemandangannya, dan tentunya apakah jalur ini layak untuk dijadikan alternatif perjalanan menuju Ciwidey. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa jalannya, ikuti perjalanan ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe Full Journey, nyalakan loncengnya, dan tentunya dukung terus channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita gas, mari kita mulai perjalanannya. Oke teman-teman, di depan saya ada persimpangan lurus dan belok ke kiri. Lurus ke arah Ciwidey, kalau belok ke kiri itu ke arah Soreang kembali, atau tepatnya ke arah Pemda Kabupaten Bandung. Oke, di sini saya mengambil lurus ke arah Ciwidey, yang dimana jalan yang saya lalui sekarang ini adalah jalan Soreang Ciwidey. Dan tepat di depan saya ada pelang tunjuk arah, itu bisa menjadikan patokan nanti kita berbelok di depan. Dari sini sekitar 1,2 kilo menuju ke persimpangan atau belokan ke kanan yang nanti saya akan berbelok di situ. Nah, di sini teman-teman kita berbelok ke kanannya. Yang barusan ada jembatan itu bisa jadikan patokan. Dan sekarang kita sudah memasuki jalan Cikoneng. Dan menurut informasi Google Map, rute yang akan saya lalui itu sekitar 10 km menuju ke arah alun-alun Ciwidey. 10 km itu dari patokan tadi kita mulai berbelok ke arah kanan dari jalan provinsi atau jalan Soreang Ciwidey. Untuk perbandingan dari titik start awal saya tadi berangkat untuk menuju ke Ciwidey, tepatnya ke alun-alun Ciwidey itu sekitar 12 km. Sebetulnya lebih dekat melalui jalur ini dibanding dengan jalur utama atau jalur yang biasa dilalui, jalur jalan raya Soreang Ciwidey. Tapi dikarenakan akses jalannya memang tidak begitu lebar dan juga kontur jalannya turun naik serta medan jalannya berbelok-belok, ditambah dengan kondisi aspalnya yang ada beberapa bagian di wilayah yang masih kurang baik seperti itu teman-teman. Dan jadi kesimpulan menurut saya pribadi, untuk jalan menuju ke arah Ciwidey tetap yang tercepat itu melalui jalan utama atau jalan raya Soreang Ciwidey, jalur provinsi tersebut. Walaupun secara estimasi jarak, jalur alternatif ini memberikan jarak tempuh yang lebih singkat dibanding jalur utama. Dan di perjalanan hari ini saya berangkat di hari Minggu pagi, tepat jam 7 pagi saya sudah berada di Soreang, yang dimana tadi terlihat begitu padat jalur menuju ke arah Ciwidey. Dikarenakan memang ini hari libur, hari Minggu, pasti banyak orang-orang untuk berwisata atau sekedar sunmori ke arah Ciwidey. Jadi cocok untuk teman-teman yang ingin melalui jalur
menuju arah Ciwidey dengan suasana yang sepi, bisa untuk mencoba jalur alternatif Soreang Ciwidey via Cikoneng ini. Baik, di depan ada persimpangan ke arah kiri, itu ke arah Desa Sukajadi, dan bisa tembus kembali ke jalur utama Jalan Soreang Ciwidey. Seperti ini teman-teman, bisa terlihat nampak jelas jalannya memang begitu cukup sepi, tidak terlalu ramai. Bisa dilihat kita sudah berada di wilayah ketinggian. Terlihat kondisi jalan terus menanjak di area sini. Dan banyak juga orang-orang bersepeda untuk berolahraga di hari Minggu ini. Dan warga-warga lokal di sini mungkin sedang mengadakan kegiatan kerja bakti. Alhamdulillah, kondisi jalan cukup bagus, terlihat jalan sudah dicor untuk sekarang ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saya dulu memang cukup sering melalui jalur ini. Memang masih banyak jalan-jalan yang masih belum diperbaiki. Untuk saat ini relatif cukup, hampir merata. Tinggal di beberapa titik-titik saja yang masih perlu diperbaiki. Demikian mungkin update jalan untuk hari ini, jalur Ciwidey via Cikoneng dari Soreang.
Oke teman-teman, di depan saya ada persimpangan lagi ke kiri dan ke kanan. Nah di sini saya mengambil ke arah kanan, ke arah Rawabogo Lebak Muncang. Kalau ke kiri itu ke arah Sukawening Mekar Maju Pasir Jambu. Di sini sudah terlihat nampak pemukiman yang cukup padat. Terdapat juga villa-villa untuk orang-orang menyewa untuk berwisata di wilayah Ciwidey. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di wilayah desa Kelat yang berarti di mana saya sudah memasuki wilayah Kecamatan Ciwidey. Dan tepat nanti di depan saya akan ada persimpangan kembali ke arah kanan dan ke kiri. Kalau ke arah kanan itu ke arah Kabupaten Bandung Barat dan ke kiri itu ke arah Rawabogo Lebak Muncang. Dan di sini saya mengambil arah ke Rawabogo Lebak Muncang.
Nah, di sini teman-teman, awal mula perjalanan kali ini tidak sesuai rencana awal dikarenakan saya salah mengambil jalur yang seharusnya saya mengambil arah kiri, belok lagi ke kiri, dan saya mengambil arah kiri lurus. Entah mungkin karena sayanya kurang fokus, jadi saya tidak melihat jalur yang ke sebelah kirinya lagi. Di sini awalnya saya pikir itu jalan tembus biasa, tapi semakin jauh jalannya semakin kecil dan suasananya semakin sepi. Dan yang lebih parahnya lagi, saya malah masuk ke area perkebunan warga. Dan di sini saya mulai ada rasa curiga, jalannya semakin sempit, kanan kiri sudah mulai perkebunan dan hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Di sini saya mulai berhenti sebentar untuk memastikan kembali arah dari Google Map, dan betul setelah saya cek di Google Map kita sudah terlalu jauh keluar jalur yang sudah dari awal ditentukan. Dan pada akhirnya saya pun bertanya ke beberapa warga yang kebetulan di situ sedang berada, dan alhamdulillah warga tersebut menunjukkan arah menuju ke untuk memasuki jalan raya utama kembali. Pak, kan ada kemarin kami ke jalan biasa kan dia gitu. Oh kan dia. Oh gitu. Tapi sana tuh ada mereka dia cepat. Oh iya, nuan. Oh siapa tuh? Siapa Pak? Lakukan udah. Kemarin yang ke dia jalan nggak terang. Oh.
Setelah selesai bertanya kepada warga tersebut, akhirnya saya memutuskan kembali untuk melakukan perjalanan. Bisa terlihat oleh teman-teman bagaimana kondisi jalannya pada waktu itu. Terlihat nampak jalan setapak atau ini masuk kategori jalan diperuntukkan untuk perkebunan. Karena di sini saya beberapa kali ketemu dengan warga-warga yang lalu lalang sedang beraktivitas berkebun, dan beberapa kali pun saya di sini bertanya kembali kepada warga yang sedang melintas. Karena sudah terlanjur masuk, saya coba ikuti jalan pelan-pelan sambil mencari jalan keluar. Teman-teman bisa lihat sendiri suasananya, benar-benar jauh dari jalan utama. Yang ada cuma jalan kecil, perkebunan warga, dan suasana yang cukup sepi. Tapi disinilah sepinya perjalanan kali ini. Kadang perjalanan yang awalnya kita kira biasa malah membawa kita menemukan tempat-tempat yang tidak pernah kita rencanakan. Sekedar informasi, untuk motor yang saya gunakan saat ini adalah motor Karbu tahun 2009 atau motor tua yang dipaksa untuk melaju di jalur off-road alias perkebunan warga. Isi saya kan lewat Pak.
Akhirnya setelah beberapa saat kita melalui jalan off-road atau jalan perkebunan warga, akhirnya kita kembali masuk ke jalan utama. Jadi pelajaran dari perjalanan kali ini, jangan terlalu percaya diri kalau melihat jalan kecil yang kelihatannya seperti jalan tembus, karena kalau salah pilih jalur bukannya sampai tujuan malah bisa bikin kita piknik dadakan di perkebunan warga. Tapi sudah tahu itu salah tuh tadi ngisi dulu jalannya cuma nikmat banget. Ah, boleh tanya kita dia dah kan itu tadi yang mau bos tadi. Sama orang tadi lewat gunung Hawu tadi mah. Karena bikin warga lokal mah. Dia juga bapak jalan kabutnya juga mah mau cek ente biasa kiri tak gue pada dulu juga berasnya nggak gue pak ada jalannya kecil pak kalau ada sekolah tahun sudah jalan gimana dia nggak baru kan orang kalau bawa asap tadi dia pak bawa kecamatan Ciwidey pak nah gitu jadi padahal segitu orang tuh coba gitu asap ini gitu
Dan pada akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di titik tujuan, karena tujuan kita kembali memasuki jalan lintas provinsi atau jalan Soreang Ciwidey tadi. Nah, itulah cerita perjalanan saya kali ini. Walaupun sempat salah jalur dan tersasar, justru pengalaman seperti inilah yang membuat perjalanan jadi lebih seru dan gak terlupakan. Buat kalian yang suka perjalanan, eksplorasi jalan alternatif, dan tentunya motovlog, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi di channel Full Journey. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Tetap hati-hati di jalan, jangan lupa nikmati setiap perjalanan, karena terkadang jalan yang salah justru membawa kita ke cerita yang paling menarik. Salam dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.